dengan saya Eriana. Apa kabar adik-adik? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan terhindar dari COVID-19. Untuk itu, kalian yang tidak memiliki kepentingan di luar rumah, tetaplah di rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga COVID-19 ini segera berlalu. Sebelum kita memulai pelajaran, silahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke, baik. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari mengenai penerapan matriks dalam transformasi geometri. Adik-adik pasti bertanya, apa sih transformasi geometri itu? Transformasi geometri yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya eskalator, biang lala, bercermin, dan mikroskop. Baik adik-adik, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu yang pertama memahami konsep transformasi geometri, yang kedua memahami sifat-sifat transformasi geometri, yang ketiga menganalisis sifat-sifat transformasi geometri dengan menggunakan matriks, yang keempat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks translasi, yang kelima menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks refleksi, yang keenam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks dilatasi, dan yang terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rotasi. Pada materi ini saya mengambil KD 3.7 dan 4.7. 3.7 yaitu menganalisis sifat-sifat transformasi geometri, translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi dengan menggunakan matriks. Dan 4.7 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri, translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasannya ya. Transformasi geometri dapat diartikan sebagai perpindahan atau perubahan. Transformasi ini memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang terakhir itu dilatasi. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat transformasi geometri yang pertama, yaitu translasi atau pergeseran. Translasi merupakan perubahan posisi tanpa mengubah bentuk dan ukuran. Jadi, yang berpindah itu hanya posisi awalnya saja, sedangkan ukuran dan bentuknya tetap. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat pada gambar di mana ada seorang anak yang mendorong sebuah meja ke arah depan. Nah, itulah yang disebut dengan pergeseran. Adapun konsep translasi matriks yaitu titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan oleh P sama dengan AB menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen dapat ditulis dengan X aksen, Y aksen sama dengan AB ditambah X, Y. Selanjutnya kita masuk ke contoh translasi. Tentukan persamaan bayangan garis Y sama dengan X tambah 5 oleh translasi T sama dengan 2, 3. Penyelesaiannya, X aksen Y aksen sama dengan 2, 3 ditambah dengan X, Y. Dengan demikian, X aksen sama dengan 2 ditambah X menjadi X sama dengan X aksen dikurang 2. Itu persamaan 1. Y aksen sama dengan 3 ditambah Y menjadi Y sama dengan Y aksen dikurang 3. Itu persamaan 2. Kemudian substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2 ke persamaan Y sama dengan
X tambah 5, sehingga diperoleh Y aksen dikurang 3 sama dengan X aksen dikurang 2 ditambah 5. Y aksen dikurang 3 sama dengan X aksen tambah 3. Kemudian dipindah ruaskan menjadi Y aksen sama dengan X aksen ditambah 3 tambah 3. Y aksen sama dengan X aksen ditambah 6. Jadi, persamaan bayangan Y sama dengan X tambah 5 oleh translasi 2, 3 adalah Y sama dengan X tambah 6. Selanjutnya kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Konsep pencerminan ini sama dengan ketika kita bercermin. Jarak antara benda dengan cermin akan sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Dalam koordinat kartesius terdapat beberapa jenis pencerminan, yaitu yang pertama pencerminan terhadap titik O 0,0. Untuk persamaan matriksnya yaitu X aksen Y aksen sama dengan matriks min 1 0 0 min 1 dikali dengan matriks X Y. Yang kedua, refleksi terhadap sumbu X. Persamaan matriksnya yaitu X aksen Y aksen sama dengan 1 0 0 min 1 X Y. Yang ketiga, refleksi terhadap sumbu Y. Persamaan matriksnya X aksen Y aksen sama dengan min 1 0 0 1 X Y. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Persamaan matriksnya X aksen Y aksen sama dengan 0 1 1 0 X Y. Dan yang terakhir, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Persamaan matriksnya X aksen Y aksen sama dengan 0 min 1 min 1 0 X Y. Selanjutnya kita masuk ke contohnya, yaitu tentukan koordinat bayangan titik A min 3,7 oleh pencerminan garis Y sama dengan min Y. Penyelesaiannya, nah tadi persamaannya itu X aksen Y aksen sama dengan 0 min 1 min 1 0 X Y. Kemudian kita substitusikan bayangan titik A nya sehingga menjadi X aksen Y aksen sama dengan 0 min 1 min 1 0 min 3 7. Untuk perkalian matriksnya itu sama dengan perkalian matriks biasanya, yaitu baris dikali dengan kolom. Dengan demikian X aksen sama dengan 0 dikali min 3 ditambah min 1 dikali 7 sama dengan min 7. Y aksen sama dengan min 1 dikali min 3 ditambah 0 dikali 7 sama dengan 3. Jadi, koordinat bayangan titik A min 3,7 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X adalah A aksen min 7,3. Selanjutnya kita masuk ke sifat yang ketiga, yaitu rotasi atau perputaran. Pada transformasi geometri berupa perputaran, unsur yang harus ada dalam rotasi adalah pusat rotasi dan besar sudut rotasi. Untuk contoh penerapannya itu seperti biang lala, jarum jam, dan masih banyak lagi. Rotasi pada bidang kartesius itu ada dua. Yang pertama, rotasi dengan pusat titik O 0,0. Persamaan matriksnya yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa X Y. Selanjutnya yang kedua, rotasi dengan pusat titik P Q. Adapun persamaan matriksnya yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa. X dikurang P, Y kurang P
Q ditambah P dikurang Q. Untuk contohnya, tentukan bayangan dari titik B 5, min 1 jika dirotasikan dengan titik pusat P 2,3 dan sudut 90 derajat searah jarum jam. Penyelesaiannya, X aksen Y aksen sama dengan penyelesaiannya yaitu yang pertama kita tuliskan persamaannya terlebih dahulu, yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali dengan X dikurang P Y kurang P ditambah P dikurang Q. Kemudian kita substitusikan, yaitu menjadi X aksen Y aksen sama dengan cos min 90 derajat. Mengapa min 90 derajat? Karena dia searah dengan jarum jam. Jika dia berlawanan dengan jarum jam, maka itu nilainya positif. Lanjut, cos min 90 derajat min sin dikali min 90 derajat, sin dikali min 90 derajat, cos dikali min 90 derajat dikali dengan 5 kurang 2 min 1 kurang 3 ditambah 2 3. X aksen Y aksen sama dengan 0 min dikali min 1 0 5 dikurang 2 min 1 3 ditambah 2 3. Nah, hasilnya yaitu X aksen Y aksen sama dengan min 2 0. Jadi koordinat bayangan titik B 5 min 1 oleh rotasi dengan titik pusat P 2,3 dan sudut 90 derajat searah jarum jam adalah B aksen min 2,0. Selanjutnya kita masuk ke sifat transformasi yang ketiga, yaitu dilatasi. Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, baik itu memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Unsur yang harus ada pada dilatasi yaitu faktor skala dan titik pusat. Contoh penerapannya itu pada mikroskop. Dilatasi pada bidang kartesius itu ada dua juga. Yang pertama, dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan persamaan matriksnya X aksen Y aksen sama dengan K 0 0K dikali dengan XY, dan dilatasi terhadap titik pusat P Q. Bentuk persamaannya yaitu X aksen Y aksen sama dengan K 0 0K dikali dengan X dikurang P Y kurang P ditambah dengan P Q. Contohnya yaitu tentukan koordinat bayangan titik B 2,-1 oleh dilatasi terhadap titik pusat P 3,4 dengan faktor skala min 3. Penyelesaiannya, pertama-tama kita tuliskan persamaannya terlebih dahulu. Kemudian kita substitusikan nilainya. Nah, adapun hasil akhirnya yaitu X aksen Y aksen sama dengan 6 19. Jadi koordinat bayangan titik B 2,-1 oleh dilatasi terhadap titik pusat P 3,4 dengan faktor skala min 3 adalah 6 19. Baik, itulah tadi pemaparan materinya. Kepada adik-adik, jika ada yang kurang dimengerti silahkan bertanya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita akan membagi kelompok.
Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Untuk pembagiannya kita urut berdasarkan absen saja ya. Silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Untuk tugas kelompoknya bisa kalian lihat pada LKS. Dalam pengerjaan tugasnya, silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing dan silahkan bertanya jika ada yang kurang dimengerti. Bagaimana? Sudah selesai? Jika sudah selesai, tunjuk satu orang sebagai perwakilan untuk mengumpulkan tugasnya ya. Nah, berdasarkan pembelajaran kita hari ini, adapun kesimpulan dari penerapan matriks pada transformasi geometri yaitu transformasi dapat diartikan sebagai suatu perpindahan atau perubahan. Transformasi memiliki 4 sifat, yaitu translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi, perputaran, dan dilatasi. Cukup sekian materi hari ini. Saya kasih pekerjaan rumah ya. Untuk pekerjaan rumahnya bisa kalian lihat pada lembar selanjutnya. Untuk materi pertemuan berikutnya itu barisan dan deret. Jadi adik-adik silahkan pelajari terlebih dahulu. Baik, saya tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.